Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam. Perkenalkan kami dari kelompok 3 kelas Fisika Listrik 10. Di sini kami akan mempresentasikan hasil makalah yang sudah kami buat. Judul yang kelompok kami ambil pada tugas kali ini ialah penggunaan pupuk elektrik bagi produksi pertanian. Anggota kelompok ini berisikan 7 mahasiswa, yaitu Akmal Rabbani, Adrian Adra, Muhammad Akil Muzaki, Muhammad Fatar Muhandis, Muhammad Farel, Muhammad Suhaili, dan Muhammad Salman Sadat. Hal yang akan kami bahas pada presentasi ini adalah ada dari bab 1, yaitu pendahuluan, ada latar belakang dan manfaat. Dari bab 2, yaitu pembahasan, ada publikasi awal, penerapan, dan juga rencana pengembangan. Dan dari bab 3, yaitu penutup, ada kesimpulan. Alasan kami memilih judul penggunaan pupuk elektrik bagi produksi pertanian ini ialah karena penggunaan pupuk yang terus meningkat seiring dengan berjalannya penduduk bumi di dunia akan menyebabkan peningkatan kebutuhan pangan. Pupuk kimia yang saat ini masih digunakan pada kehidupan sehari-hari oleh petani dan masyarakat juga dalam waktu panjang akan mengakibatkan polusi tanah dan lingkungan dan juga mempengaruhi kesehatan makhluk hidup, bisa hewan, manusia, dan tumbuhannya itu sendiri. Oleh karena itu, perlu adanya solusi untuk mengganti penggunaan pupuk kimia, yaitu dengan penggunaan pupuk elektrik inilah yang dapat menjadi sebuah alternatif. Sebelumnya, apa alasan atau latar belakang yang mendorong kami untuk mengembangkan inovasi ini? Hampir semua aktivitas pertanian atau perkebunan pasti melakukan kegiatan pemupukan. Kegiatan pemupukan diharapkan mampu meningkatkan hasil pertanian atau perkebunan, sehingga nantinya mampu memberikan hasil yang optimal dan memberikan keuntungan dari segi ekonomi. Namun, dari berbagai metode pemupukan saat ini, penggunaan pupuk kimia masih sangat marak di kalangan produsen. Berdasarkan data Asosiasi Produsen Pupuk Indonesia (API), sepanjang 2018, konsumsi urea naik 5% dari 5,97 juta ton pada 2017 menjadi 6,27 juta ton. Sedangkan konsumsi NPK naik 7,88% dari 2,67 juta ton menjadi 2,8 juta ton. Kenaikan juga terjadi pada konsumsi pupuk jenis fosfat, ZA, dan pupuk organik. Jika melihat dari dampak jangka pendek, penggunaan pupuk kimia dapat mempercepat masa tanam dari suatu tumbuhan. Namun dalam jangka panjang, pupuk kimia memberikan dampak yang jauh lebih berbahaya. Pada dasarnya, tumbuhan tidak bisa menyerap 100% unsur-unsur kimia yang diberikan oleh pupuk kimia. Akan selalu ada zat residu yang tertinggal dalam tanah. Ditambah lagi dengan perilaku para petani yang sering memberikan pupuk kimia dengan takaran yang berlebihan. Hal ini akan mengakibatkan terjadinya pengerasan tanah bila unsur-unsur tersebut tercampur dengan air. Selain itu, tanah akan sulit untuk menghasilkan unsur hara secara mandiri, di mana akan membuat kebutuhan akan pupuk kimia akan semakin tinggi seiring berjalannya waktu, serta tingkat produktivitas tanaman akan semakin menurun karena rusaknya kualitas lahan yang akibatnya menimbulkan degradasi lahan. Tentunya dampak-dampak tersebut tidak akan terjadi
bila pupuk organik digunakan. Namun di sisi lain, tumbuhan membutuhkan lebih banyak pupuk organik agar dapat tumbuh efektif dan membutuhkan waktu yang lebih lama agar bereaksi dengan pupuk organik daripada dengan pupuk kimia. Dari masalah-masalah tersebut, muncullah ide dari kami untuk mengembangkan metode pemupukan yang diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan dalam pertanian atau perkebunan, yaitu menggunakan pupuk elektrik. Selanjutnya, akan saya jelaskan mengenai manfaat dari penerapan ini. Yang pertama, manfaat dari penerapan ini adalah untuk mengurangi penggunaan pupuk anorganik yang berlebih untuk menjaga kualitas tanah itu sendiri. Lalu yang kedua, penerapan ini dapat meningkatkan hasil produksi petani dengan meningkatkan laju transfer pupuk ke seluruh bagian tumbuhan yang diperoleh dari hasil simulasi pengaliran arus listrik di permukaan aluminium. Lalu selanjutnya, penerapan ini dapat bermanfaat untuk memanfaatkan medan elektromagnetik dalam pembuatan pupuk elektrik. Dan yang terakhir, penerapan ini bermanfaat untuk membantu para petani dalam mengetahui kadar pupuk yang terangkat dan yang tidak terangkat oleh medan magnet tersebut. Kemudian berikutnya ada publikasi awal dari penggunaan gelombang listrik ini pada pertanian, yang dimana percobaan serta penelitian gelombang listrik pada tanaman atau metode elektrokultur ini pertama kali dilakukan secara masif oleh Cina, yaitu dimulai pada tahun 2008. Penelitian ini berjalan selama kurang lebih 1 dekade untuk meneliti penggunaan gelombang listrik di kondisi tertentu. Seperti misalnya yang dites itu adalah mulai dari lokasi itu dilakukan, misalnya kayak di greenhouse atau di luar, itu jenis tanah yang cocok, dan suhu yang optimal untuk melakukan metode ini. Kemudian pada tahun 2018, barulah China Academy of Agricultural Science atau CAS mempublikasikan penelitian mereka tentang efek dari elektrokultur ini, yang dimana hasilnya adalah kebanyakan positif. Beberapa efek positif tersebut diantaranya adalah menumbuhkan tanaman lebih cepat dan kualitas lebih bagus. Kemudian meningkatkan hasil pangan sebanyak 20-30% dengan pengurangan penggunaan pestisida sebanyak 70%. Bila dilihat yang di sebelah kanan ini, seperti inilah percobaan dilakukan di China sana, yang dimana ini ada tanamannya yang ditanamkan di tanah dengan sedikit fertilizer dan sedikit menggunakan pestisida. Kemudian ini ada power supply yang dihubungkan ke ground dan dihubungkan ke kabel copper. Efek dari percobaan ini adalah pertama, percobaan ini dapat membunuh bakteri dan virus yang jahat yang ada di udara dan di tanah. Lalu listrik ini juga dapat mempercepat proses evaporasi air. Kemudian listrik ini dapat mempercepat proses fotosintesis dan mempercepat juga proses transportasi air dan zat hara. Bila dilihat, karena hasil dari penemuan percobaan ini positif, maka dari itu sekarang Cina mulai melakukan metode listrik ini untuk pertanian secara besar-besaran, yang dimana sekarang Cina memiliki total luas area seluas 3.600 hektar dan tiap tahun bertambah 1.000 sampai 1.300 hektar. Pertambahan yang kurang lebih dari 40% ini yang didedikasikan untuk elektrokultur ini. Memang, Cina itu merupakan negara pertama yang melakukan percobaan ini secara besar-besaran. Namun, Cina bukanlah negara pertama yang mulai dengan ide ini. Melainkan, pada awal abad ke-20, negara seperti USA dan UK sudah melakukan percobaan dengan metode ini. Namun, percobaan ini dilakukan dengan skala yang lebih kecil dan di kondisi yang tidak dikondisikan, yang dimana hasilnya pada UK itu adalah positif dan pada United States itu hasilnya negatif. Karena pada masa itu teknologi ini masih susah untuk didapatkan, jadi kedua negara ini berhenti melakukan eksperimen ini.
Maka dari itu, bila dilihat dari eksperimen yang dilakukan oleh negara Cina ini, metode electroculture ini sangat membantu untuk menambahkan hasil pangan, yang dimana ini bisa digunakan untuk negara kita, yaitu negara Indonesia, mengingat laju pertumbuhan Indonesia yang naik, yang memiliki tren naik, dan semakin banyak populasi di Indonesia, kita membutuhkan metode pertanian yang lebih efektif dan menghasilkan produk yang lebih banyak. Kemudian berikutnya dilanjutkan penerapan oleh teman saya. Lalu saya akan menjelaskan tentang penerapan pada teknologi electroculture. Untuk meningkatkan produksi pada sektor pertanian, diperlukan teknologi yang dapat mempercepat pertumbuhan pada tanaman sehingga dapat tumbuh lebih cepat dan hasil panen pun dapat dituai lebih cepat dari waktu normal. Teknologi yang digunakan ialah electroculture, di mana tanaman yang akan dirangsang atau diberi stimulus dengan menggunakan cahaya-cahaya monokrom dan suara frekuensi tinggi. Suara frekuensi tersebut memicu sel-sel pada tanaman untuk mempercepat sirkulasi metabolisme, dan cahaya monokrom digunakan untuk menggantikan cahaya matahari pada malam hari, sehingga periode fotosintesis menjadi lebih lama. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh tanaman yang diuji dapat tumbuh dan berbuah lebih cepat dari keadaan normal. Pada penelitian ini menggunakan tanaman pakcoy. Peningkatan yang terjadi pada tanaman pakcoy dengan teknologi ini sebesar 40,08%, sehingga dengan menggunakan alat ini dapat meningkatkan hasil panen tanaman. Pengaplikasian pupuk ini dalam pertanian akan memberi dampak sosial yang positif karena mudah dibuat sendiri dan meningkatkan potensi pertumbuhan tanaman dengan hasil yang signifikan. Hello friends, in today's episode we'll investigate the effect of electricity on plant growth. Let's conduct a simple experiment on electroculture and see what happens to plant growth when they are electrocuted with a low DC voltage. Coming up. This experiment can be a very good school project for kids to develop their interest in gardening. Well, this experiment is based on two observations. One, plants appearing healthier after a thunderstorm, possibly due to the effect of lightning and electricity. Two, plants growing near an electric power cable generally look greener and healthier. Now, let's conduct this experiment starting with our hypothesis, that is, seeds germinate faster and plants grow faster and healthier when electrocuted with a low voltage DC current. I came across a lot of research articles online on electroculture studies. According to electroculture technique, plants are sensitive to electricity and magnetism. Improved plant growth and increased yields are some of the positive effects of electroculture. This technology can even be used to protect plants from pests and diseases. The mechanism of action? Well, I could not find convincing answers. Maybe the copper electrodes causing electrolysis or electrophoresis and releasing copper and salt ions within the soil, or the electromagnetic field from the electric current causing movement of different ions into the roots. Now, let's jump into the experiments, starting with the materials and methods. The materials required for this project are 3 plastic containers, identical plant seeds for all 3 containers, identical potting mix for all 3 containers, a DC 9-volt battery, a DC 3-volt battery, copper rods or copper wires as electrodes, then a ruler or a measuring tape. Let's begin. Step 1. Label the 3 containers. Pot A and B are for the experiment, and pot C will be the control for the experiment with no current applied on it. Step 2. Identical factors or constants for the experiment. Fill all the 3 containers with the same potting mix or soil. Plant the same seeds into all the 3 containers. Keep all the 3 containers in exactly the same location to receive the same amount of light, and water them exactly with the same amount and at the same time. Step 3. Prepare the circuit. For pot A, we'll electrocute with 3-volt battery, and for pot B, we'll use the 9-volt battery. We'll use this copper wire to make our electrodes, which will then be inserted into the soil.
Step 4. Sewing the identical seeds into all the 3 containers at the same time. You can use any plant seed for the experiment. Sow exactly the same amount of seeds into each container and water them with exactly the same amount of water daily. Keep all the 3 pots at the same location like on a windowsill. Step 5. Applying electric current to pots A and B. 2 copper rods are inserted into the soil at opposite sides of the pot and they should not touch each other. The 3-volt battery will be connected to pot A and 9-volt battery to pot B. The circuit is switched on in pot A and then also at the same time in pot B for about 15 minutes daily. And then the plant growth in all 3 containers will be measured on day 4 for seed germination, day 7 and then day 12, 15 and so on. Now let's look into the results. On day 4, as you can see, both seeds are about to germinate in pot C, which in fact received no voltage. In pot A, 1 seed has germinated and in pot B, there is no definitive signs of germination. You can see in pot B, perhaps due to high voltage, the earthworm is struggling to survive, and this indicates high currents are harmful for beneficial soil organisms. On day 7, you can notice the height of the plants in pot A is still lesser when compared with the control pot C. And pot B, which received 9 volt, is just starting to germinate. So, till day 7, this theory on electroculture is getting disproved. I'm not sure what went wrong with the experiment. This needs further investigation. We'll later post an update on this on day 15. We can even try this experiment using different DC voltages like 1.5, 6 volts or even 12 volts DC. And the experiment can also be done by changing the length of the exposure time to the DC current and then comparing plant growth. In our next episode, we'll conduct a similar experiment to study the effect of magnetism on plant growth and seed germination. Please let me know in the comment section below if you have any more thoughts on this. Please hit a thumbs up if you found this video helpful. Also comment below if you would like to watch more experiments on gardening. Share this with your friends. Consider subscribing if you're new to this channel. Happy gardening! Selanjutnya ada rencana pengembangan. Para peneliti Cina telah menemukan penemuan di mana sumber pangan dapat dibuat dengan sebuah energi yang tidak ada habisnya, yaitu energi listrik. Dalam sebuah eksperimen yang dilakukan oleh Akademi Agrikultur Cina, menjelaskan bahwa tanaman sayuran pertumbuhannya dapat ditingkatkan hingga 20-30% meskipun tanpa memerlukan pestisida, di mana akan berkurang 70 hingga 100% dan penurunan konsumsi fertilizer sebanyak 70%. Penelitian penemuan penggunaan listrik untuk tanaman ini bukan hal yang baru. Akademik Agrikultur Cina telah mencoba untuk bekerja pada hal ini sejak tahun 90-an. Pada tahun 1985, New York Times melaporkan sebuah eksperimen yang dilakukan oleh Imperial College London yang melibatkan sebuah energi listrik dalam skala kecil yang diberikan terhadap tanaman. Pada eksperimen listrik terhadap tanaman dari abad 18 hingga 19 tidak menemukan hasil yang konklusif. Akan tetapi, hal tersebut dapat terjadi karena alat yang dipakai pada masa itu belum mumpuni. Cina saat ini sedang melakukan eksperimen tersebut yang berfungsi untuk bidang pertanian, menanam tumbuhan yang diharapkan dapat diambil sebuah konklusi yang jelas. Dan dengan rumah kaca yang mencakup lebih dari 4 juta hektar luasnya, menghasilkan hampir 1 triliun yuan uang yang dihasilkan dari sayuran setiap tahunnya, konsekuensi dari eksperimen ini juga sangat besar. Memproduksi pangan tanpa meningkatkan sumber daya atau menggunakan senyawa kimia yang berbahaya. Konsekuensinya sangat besar dan perlu dijadikan pertimbangan dalam melakukan eksperimen ini. Antara tahun 2015 dan 2020, diprediksi hanya 9 negara saja yang akan mengalami kenaikan jumlah penduduk, yang diantaranya adalah Democratic Republic of Congo, Ethiopia, India, Indonesia, Nigeria, Pakistan, Tanzania, Uganda, dan Amerika Serikat. Puncak dari jumlah penduduk Cina diprediksi akan terjadi pada 2030, di mana jumlah penduduk Cina mencapai 1,4 miliar. Maka dari itu, kebutuhan tentunya akan semakin tinggi pada masa yang akan datang. Dari pemaparan-pemaparan yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka dapat saya simpulkan
bahwa pertambahan penggunaan pupuk akan terus meningkat seiring dengan berjalannya penduduk bumi yang menyebabkan peningkatan kebutuhan pangan di seluruh dunia dan penggunaan lahan untuk pertanian. Peneliti dan para ahli khawatir bila penggunaan pupuk kimia masih dilakukan secara masif dan besar-besaran seperti saat ini, dalam jangka waktu yang panjang akan mengakibatkan polusi tanah dan akan akhirnya mempengaruhi kesehatan manusia dari tanaman yang ditanam. Salah satu solusi yang kami bisa berikan serta tawarkan akan hal ini adalah dengan menggunakan pupuk elektrik. Sejumlah penelitian telah membuktikan bahwa penggunaan pupuk elektrik dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman secara signifikan dan juga mengurangi jumlah pestisida yang dikeluarkan. Hal ini dapat menjadi sebuah alternatif untuk menggantikan pupuk anorganik ataupun pupuk kimia yang sedang dilakukan secara besar-besaran seperti saat ini. Walaupun penggunaan pupuk elektrik masih mempunyai beberapa kekurangan seperti besarnya listrik yang dibutuhkan untuk menghidupi sejumlah tanaman yang ditanam dalam area yang sangat luas, namun itu tidak akan menutupi manfaat yang dapat diberikan oleh pupuk elektrik. Penggunaan pupuk elektrik masih bisa dikatakan sangat minim dan sangat sedikit dibandingkan dengan penggunaan pupuk secara konvensional. Di sisi lain juga, penelitian tentang pupuk elektrik ini kurang dipublikasikan ke media luas, sehingga bisa dibilang kurang mendapat perhatian dari petani, karena banyak dari mereka yang tidak tahu akan hal ini. Namun, dibandingkan dengan hal-hal yang mungkin dapat ditimbulkan bila terus menggunakan cara konvensional ataupun lama yang sulit untuk ditinggalkan, pupuk elektrik masih menjadi penawaran solusi yang efektif dan perlu perhatian lebih baik untuk menanggulangi masalah-masalah pertanian yang dapat terjadi di masa depan. Akhir kata, semoga terobosan-terobosan teknologi, terutama dalam bidang fisika, kelistrikan, dan kemagnetan, lebih dikembangkan dan diteliti kembali, sehingga menjadi sesuatu yang dapat memberikan manfaat bagi dunia pada masa yang akan datang dari sekarang. Sekian dari kelompok kami. Semoga ilmu-ilmu yang kami sampaikan dapat menjadi berkah dan menjadi inspirasi ataupun manfaat bagi orang lain. Terima kasih.